Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rory Astomo, tentunya di podcast di balik layar Perum Produksi Film Negara. Tepat pada hari ini 30 Maret 2023, sekitar 73 tahun yang lalu, perfilman di Indonesia lahir. Kenapa 73 tahun yang lalu? Tepatnya di tahun 50, pada tanggal yang sama, ada sebuah film garapan Bapak Usmail Ismail dengan judul Darah dan Doa atau disebutnya The Long March. Itu perdana pengambilan gambar syutingnya. Dan untuk mengenang jasa-jasa beliau atas dedikasinya di dunia perfilman, pada tanggal 30 Maret selalu diperingati menjadi Hari Perfilman Nasional. Dan di tahun 2023 ini adalah tahun ke-73. Dan hari ini saya juga punya tamu istimewa sekali, sahabat PFN, karena beliau ini sangat tahu dan mengenal tentang industri perfilman tentunya. Dan tidak hanya itu saja, beliau ini juga mengenal PFN jauh daripada saya, karena secara riset dan secara ilmunya mungkin pakarnya salah satu pakar yang ada di Indonesia yang patut kita acungin 4 jempol ya kalau kita punya 4 jempol. Selamat siang Mas. Iya. Rudy Haryanto, Daniel Rudy Haryanto. Selamat siang Mas Rory. Ya, Mas Daniel Rudy Haryanto, kita ngobrol santai aja ya Mas. Iya. Saya nyebutnya Mas Daniel, Mas Rudy, Mas Haryanto. Rudy boleh. Mas Rudy ya, Mas Rudy, oke. Mas Rudy ini posisinya sekarang, sahabat PFN, sebagai Head Program and Content Development at Eagle Institute Indonesia. Ya. Sebenarnya Eagle Institute Indonesia ini apa Mas Rudy? Sebelum kita tanya-tanya lebih dalam soal Mas Rudy gitu ya. Oke Mas Rory, jadi ini untuk memperkenalkan juga kepada pendengar di manapun berada. Pemirsa. Pemirsa. Bukan sekarang. radio. Oh iya. Ya. Gue pikir podcast. Jadi untuk para pemirsa dimanapun berada, ya, Eagle Institute Indonesia itu merupakan lembaga nirlaba yang didirikan atas inisiatif dari Media Group Metro TV, ya, di mana sejak tahun 2005 Eagle Institute Indonesia ini awalnya menyelenggarakan Eagle Awards Documentary Competition, jadi IADC yang lebih dikenal dengan Eagle Awards gitu. Nah ini memang lembaga yang fokus pada pendidikan film dokumenter untuk mengantarkan para beginners, ya kan, filmmakers gitu, untuk bisa mencapai pada from zero to hero. Jadi dari mulai belum bisa membuat film, kemudian mereka bisa mengenal apa itu yang disebut sebagai industri film dokumenter gitu. Artinya Eagle Institute ini memang dilahirkan untuk pangsa pasarnya adalah generasi-generasi muda atau generasi yang memang mencintai film dokumenter, dari yang tidak paham bagaimana cara meng-create film dokumenter menjadi sebuah film dokumenter yang siap layak untuk dinikmati oleh pemirsa gitu ya. Betul. Oke. Dan tidak hanya bisa memiliki pengalaman untuk bagaimana membuat, tapi bagaimana kemudian mereka juga merasakan ketika film-film mereka bisa didistribusikan ke industri broadcasting, khususnya kayak misalnya kita mendapatkan kesempatan untuk ditayangkan di salah satu televisi terbesar di Indonesia, Metro TV misalnya gitu. Dan untuk Eagle Awards ini sudah berlangsung berapa lama nih Mas? Dari 2005 Mas Rory. 2005, artinya hampir 18 tahun ya? Iya. 18 tahun ya? Iya, sekitar itu. 18 tahun. Dan masih berkarya, tetap konsisten untuk menjadi leader untuk dokumenter ya? Iya, menjadi leader. Saya pikir salah satu-satunya yang leading untuk dokumenter film industri di Indonesia, Eagle Institute Indonesia ya. Karena alumni-alumninya juga sudah tersebar di seluruh Indonesia dan ikut mewarnai semesta perfilman Indonesia ya. Kayak misalnya teman-teman dari Aceh Docs, Aceh Documentary Competition di Aceh, mereka menyelenggarakan festival film dokumenter Aceh juga, Aceh Film Documentary Competition. Terus kemudian teman-teman di Toraja, mereka bikin Torajan Film Festival, alumninya Eagle ini juga.
Terus di Papua, Jayapura Film Festival yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Papuan Voices itu ada beberapa yang juga alumni dari Eagle Institute Indonesia. Terus banyak banget juga teman-teman dari alumni yang sudah mendunia seperti misalnya kalau Mas Rory kenal ada filmmaker dokumenter kita yang terkenal namanya Arfan Sabran itu dari Makassar. Terus kemudian Fajar Nugros yang filmmaker Indonesia yang cukup fenomenal ya, karena film-filmnya laku di pasaran untuk film-film layar lebar fiksinya, feature-nya juga itu alumni dari Eagle. Bahkan ada terakhir kemarin film Pesantren yang ditayangkan di jaringan bioskop di tanah air, Salahuddin Siregar, beliau juga alumni dari Eagle Awards gitu. Nah, untuk mengangkat sebuah tema di sebuah film dokumenter, kalau saya melihat flashback ke belakang, Mas Rudy ini memang berkecimpungnya dari awal memang pendidikannya di IKJ ya? Iya. Pernah bermimpi untuk memang cita-cita saya menjadi seorang sutradara atau memang bergerak di dalam seni sehingga terjun ke IKJ waktu itu? Iya, saya dulu latar belakang saya tuh seni rupa Mas Rory. Saya belajar sekolah seni rupa, Senior High School of Arts, Fine Arts ya di Jogja. Major saya seni lukis murni, seni murni, major saya lukis dan saya mengenal. Terima orderan ya berarti ya? Oh iya, terima. Mas Rory aku lukis juga bisa. Ini kalau ada pulpen, pensil. Boleh. Ini contohnya ya, kita kasih contoh ya. Oke, ini langsung ya. Sambil kita nanti saya kasih contoh. Sambil ngobrol ya. Jadi background saya seni rupa. Nah di seni rupa saya dari sekolah SMSR itu saya mengenal sejarah seni dunia. Ya seni rupa terutama. Itu membawa saya pada imajinasi tentang I wanna be a big artist gitu. Aku pengen jadi seniman besar seperti Avandi, seperti Sujoyono, seperti Hendra Gunawan gitu dulu ya. Waktu zaman SMA. Abdullah, Basuki Abdullah juga. Seperti maestro Indonesia gitu. Ini anak-anak ini nggak kenal kayaknya. Avandi tahu nggak? Avandi tahu nggak? Tahu ya, keren. Abdullah? Keren. Wah cool banget. Itu sampai ada museumnya soalnya? Ada. Masih ada. Di Fatmawati. Fatmawati ya, Cipete. Basuki Abdullah ya. Nah saya mengenal banyak aliran seni, saya banyak mengenal pergerakan seni dan lain-lain. Tetapi saya punya pengalaman masa kecil yang indah. Ketika saya mengikuti setiap hari libur sekolah, ngikutin ayah saya menjadi ayah saya itu bekerja di divisi propaganda dan pemasaran untuk salah satu produk mie noodles, Indonesian noodles. Itu perlu nggak disebutin ya? Nggak usah. Nggak usah. Kecuali kalau di belakang kita ada ini sponsor ya boleh. Langsung built-in. Langsung built-in ya. Salah satu produk mie instan dengan layar tancap Mas Rory. Oke ya, seluloid ya. Seluloid. Jadi saya berkeliling, ikut ayah saya keliling desa, desa-desa gitu setiap malam minggu untuk memasarkan produk mie instan itu dan memutar film layar tancap. Dan di belakang proyektor merek Cinkang made in China itu banyak sekali ribuan pertanyaan di kepala saya tentang apa ini, kok pita seperti ini bergambar kecil, bentuknya kecil kok bisa running, berlari dia muter gitu dan kemudian dia bisa berbicara dan bersuara dan dia bisa diproyeksikan ke layar yang lebih lebar dan ada gambar hidup gitu. Di masa kecil saya seperti itu. Nah ternyata pengalaman seni rupa saya belum bisa menampung untuk kegelisahan saya itu. Saya pengen menggerakkan gambar-gambar gitu. Saya itu pengen menggerakkan gambar-gambar. Saya pernah ngelukis dinding gede banget, tapi saya belum puas. Saya pengen gambarnya bergerak gimana gitu. Nah ketika perubahan terjadi tahun 1998 reformasi, di bulan September setelah reformasi terjadi di bulan Mei, di bulan September 98 saya masuk Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta. Iya. Dari situ saya membaca sebuah artikel. Apa itu Mas? Karya Seno Gumira Adjidharma di sebuah surat kabar harian nasional Kompas. Judulnya waktu itu pas hari film. Saya membaca artikelnya koran pas hari film.
Judulnya Darah dan Doa Sinema Indonesia. Yes. Ya. Seperti yang tadi saya bicarain di awal ya. Darah dan Doa Sinema Indonesia. Kalau nggak salah judulnya itu. Dan di awal tulisan itu kalau nggak salah waktu itu saya baca Mas Seno Gumira mengambil salah satu quote dari tokoh dunia. Namanya Frederick Ilyich Lenin. Tokoh revolusi Rusia. The most important of all arts is cinema. Saya pikir apa benar Lenin bilang begitu. Tapi saya mengenal juga kemudian di awal-awal kuliah saya dosen-dosen yang pernah bersentuhan dengan Usmar Ismail. Seperti misalnya Pak MD Alif yang wafat waktu naik haji di Mekah Al-Mukarramah, beliau tidak bisa dipulangkan, syahid insyaallah. Lalu kemudian saya mengenal Pak Khalid Arifin, lulusan Prancis yang menjadi penata artistiknya Usmar Ismail. Dari beliau-beliau itulah, atau saya sedikit mengenal seperti misalnya Pak Sumarjono, karena nggak banyak dapat Pak Sumarjono, editornya Pak Usmar Ismail ya. Saya dari dua orang ini, Pak Khalid Arifin dan Pak MD Alif ini, saya mengenal jejak-jejak sinema Indonesia, terutama bagaimana sebuah hari film itu lahir gitu. Saya jatuh cinta sama film karena saya melihat dari latar belakang saya seni rupa dan latar belakang saya ngikutin ayah saya berkeliling desa-desa di Jawa Tengah nonton film itu. Film yang salah satu film pertama awal-awal yang saya tonton di IKJ adalah film berjudul Cinema Paradiso. Cinema Paradiso. Dan saya mengidentifikasi diri saya adalah anak kecil yang selalu masuk ke ruang sinema di proyeksionis itu dan dia menginap dari lubang kecil itu dan dia melihat film-film dewasa itu loh. Saya seperti anak kecil itu. Kayak Raka ya berarti ya? Iya. Ya, saya mengidentifikasi diri saya sinematik. Dia anak kecil yang sinematik gitu. Nah, dari situlah saya berangkat. Saya pengen menggerakkan gambar-gambar dan di film saya mendapatkan kesempatan untuk bisa berkarya menggerakkan gambar-gambar itu as film director. Gitu. As film director. Ya, sebagai film sutradara film ya, sebagai autor gitu. Kalau Prancis bilang realisator gitu. Gitu. Jadi saya jatuh cinta sama media film, tapi saya tidak meninggalkan seni rupa sebagai basic dari knowledge saya tentang arts ya. Jadi di seni rupa sudah lulus terlebih dahulu ya Mas waktu itu? Nggak lulus juga. Nggak lulus juga? Cuma belajar selama? 4 tahun. 4 tahun, harusnya udah lulus ya? Iya, tapi saya ditangkap polisi dan dijebloskan ke penjara dan dipecat dari sekolah karena waktu itu mengkritisi kebijakan Orde Baru. Iya, tahun 98 sangat, kalau kita flashback ke belakang, saya mengalami masa di mana kita tidak bisa melakukan apa yang harus kita omongkan. Demokrasi itu dibungkam dan menjadi kritik pemerintah itu menjadi seorang menjadi momok dari pemerintah dan harus dihilangkan. Oh, dan itu terjadi, Mas. Saya mengalami itu. Jadi saya pameran di Bentara Budaya Jogja. Karya saya itu berangkat dari sebuah bacaan saya. Ada koran, kalau nggak salah waktu itu ada koran yang menceritakan tentang beberapa berita tentang penganiayaan dan eksekusi dari warga yang melakukan perzinahan di Arak Bugil. Iya. Jadi saya melukis Arak Bugil itu, dan itu lukisan itu dikoleksi sama Mas Garin Nugroho sekarang. Lukisanku tahun 94 itu. Dibeli? Dikoleksi. Oh, memang dihibahkan. Jadi sekarang Mas Garin datang ke studio seni rupa saya, seni lukisku, bagus ya Rute. Oh mau Mas, ya oke mau. Aku senang banget nih sama karya ini. Ya udah Mas, bawa aja. Tapi dari karya itu malah ditangkap ya? Itu karya yang saya cerita ke Mas Garin waktu Mas Garin kan datang waktu udah tahun 2000 sekian ya. Iya, sudah reformasi lah. Udah jauh setelah reformasi 2015-an gitu. Jadi saya cerita ini cerita tentang apa Ruth? Oh ini cerita tentang bagaimana kekuasaan waktu itu berperan Mas. Ini ada aparatur negara yang sangat sadis membawa pentungan dan lain-lain lah gitu. Nah karya itu yang kemudian menjadikan saya ditangkap oleh
aparat karena dianggap melawan oleh negara kan, dan saya kemudian dipecat dari sekolah. Padahal zaman dulu belum ada eksploitasi atau mengeksposure suatu event ke media ya. Ya. Zaman dulu ya, Tapi tahun kan 98-an itu. Tapi kan Sebelum Babinsa sama Babin Kamtipmas lebih kuat daripada Facebook dan sosial media. Iya. Zaman dulu memang seperti itu ya. Jadi kalau adik-adik kita ini tidak mengalami. Kalau kita 98 udah ngalamin banget. Nah itu Mas Rory, jadi itu pengalaman berharga saya dalam hidup saya di masa muda ya, muda remaja ya, di bawah 20 tahun gitu. Dan bagaimana kemudian saya mengenal film di usia 20-an tahun gitu. Dan itu yang melatar belakangi saya kenapa saya kemudian memilih film dokumenter. Jadi selama 4 tahun bergelut di seni rupa, lalu tahun 98 memutuskan hijrah di IKJ, lulus tahun 2005. Artinya membutuhkan waktu 98, 5 tahunan ya. Lebih. 5 tahun lebih tambah 4 tahun, tadi 9 tahun untuk mencari sebenarnya saya mau jadi apa gitu ya. Saya udah tahu saya harus jadi apa. Jadi dan dulu zero modal ya Mas ya? Aku zero modal, aku datang ke Jakarta naik kereta ekonomi dari Lembuyungan ke Jogja ke turun Jatinegara. Ya masih ada tukang ayam kayak gitu? Ada tukang nasi? Iya, sampai kepala diinjek-injek kan. Iya, saya datang ke Jakarta dengan zero modal, zero capital. Hanya knowledge saja, hanya ilmu, hanya kepengetahuan yang saya punya sedikit tentang seni gitu. Dan masuk ke IKJ itu bagi saya adalah memasuki dunia kosmopolitan ya. Iya. Kosmopolitan yang saya maksud dunia yang berpikir luas, pergaulan yang luas. Saya bisa ketemu dengan banyak artis, gitu ya, dan equal gitu. Tapi kan kalau orang tua zaman dulu, apalagi Mas dari orang Jawa gitu kan, mau jadi opo? Arep dadi opo gue? Iya. Arep dadi opo? Kue sekolah seni, ibaratnya seperti itu. Saya sempat tidak dibiayain waktu sekolah seni. Di Jogja karena dulu saya hijrah dari Semarang SMP kan, langsung hijrah ke Jogja. Bapak saya bilang, kamu tuh sekolah SMA, ambil nanti jurusan apa yang bisa membawa kamu ke depan gitu. Tapi dari SMP awal ya, dari kelas 1 SMP tuh aku pengen jadi seniman, aku pengen jadi pelukis gitu. Dan ketika saya duduk di belakang proyektor cingkang dengan bapak saya yang muter film itu, saya pengen gambar-gambar bergerak itu kan membuat saya berimajinasi gitu. Saya pengen bikin film gitu. Nah, tentunya itu memang tidak mudah karena saya kemudian di Jogja di kelas 1 SMA aja saya harus benar-benar bisa melukis secara realis supaya saya bisa dapetin duit. Karena saya kemudian melukis dan saya mendapatkan 1.500, 2.000 untuk zaman dulu. Zaman dulu. Untuk lukisan wajah misalnya gitu. Jadi saya harus bisa benar-benar secara teknis, secara estetik, secara bentuk, secara form, secara style, saya harus bisa secepat mungkin saya bisa menguasai media seni lukis itu. Supaya saya bisa survive untuk bisa sekolah, untuk bisa ngekos, untuk bisa ini kelas 1 SMA. Ya, sahabat PMN juga perlu tahu 1.500 zaman dulu mungkin nilainya 150.000 zaman sekarang lah ya, 150.000. Jadi artinya memang ada inflasi di angka tersebut. Terus kita ngomongin karya pertama Mas Rudy, ini berjudul Prison and Paradise. Ini diceritakan bagaimana modal bisa mendapat kepercayaan membuat satu film, judulnya asing lagi. Prison and Paradise. Penjara dan nirwana dan surga gitu, taman yang indah gitu. Bercerita tentang apa dan bagaimana ini cara konsepnya bisa habis lulus tahun 2005 terus tiba-tiba 5 tahun kemudian 2010 bisa bikin film. Cerita tentang Prison and Paradise. Saya membuat film itu memulainya dari sejak masih kuliah, Mas Rory. Jadi karena dulu di tahun 2003 itu masih kuliah, masih tinggal di kampus, saya dipanggil sama Mas Kiki, Profesor Dr. Hermawan Sulistyo. Beliau dosen di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian. Dan Mas Kiki ini kan tokoh gerakan pro demokrasi juga kan. Karena saya 98 terlibat aktif banget di dalam gerakan pro demokrasi di Senayan ya.
kita melahirkan reformasi, Mas Kiki kenal saya. Dan Mas Kiki tahu saya kuliah di IKJ. Atas rekomendasi beberapa teman aktivis yang di lingkarannya Mas Kiki, saya dipanggil. Ruth, PT IKA, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, membutuhkan filmmaker dokumenter yang bisa ikut dalam tim investigasi bom Bali. Oh, zaman dulu Ya, di bawah pimpinan Pak Made Mangkupastike waktu itu. Mantan Kapolda Bali. Yeah. Waktu itu beliau bersama Pak Budi Setiawan, Jenderal Budi Setiawan. Kemudian Pak Mangku menjadi Kapolda Bali waktu itu. Dari Papua kan waktu itu, Cendrawasih. Saya bilang, wah, kita bekerja Mas sama polisi. Oh iya. Oh. Padahal dulu pernah ditangkap polisi gitu kan. Gitu 98 kan. juga dikejar-kejarnya sama polisi. Sama polisi ya, ya kan? Kita Mas, kerja sama polisi nih. Oh iya. Apa job desk saya? Gini, tugas kamu adalah membuat film tentang scientific crime investigation yang dilakukan oleh tim penyidik bom Bali dalam mengungkap kasus bom Bali yang menjadi pelajaran bagi polisi-polisi di seluruh dunia yang hadir di Bali waktu itu. Oke, siap. I take it. Mas Kiki kasih challenge aku I take it. Oke, let's go Mas. Itu waktu itu aku masih gondrong banget. Temanku yang masih kuciran gitu ya pasti ya. Gitu kan. Anak IKJ banget lah pokoknya. Ya, di IKJ itu ada gembel. Gembel naik kelas gitu. Gembel banget waktu itu. Udah rambutnya kayak Bob Marley? Ada kameramanku, ada. rambutnya Bob Marley juga. Ya, jadi kami ini kalau kayak film kayak film Armageddon gitu loh. Ya kan, yang mau menyelamatkan bumi dari asteroid yang raksasa gitu, terus jalan bersama gitu, Seven Magnificent gitu kan, berjalan bersama gitu untuk menyelesaikan persoalan gitu kan. Aku sama timku berangkat ke Bali, lalu kita mulai melakukan wawancara dengan banyak pihak gitu, terutama dari rekan-rekan polisi kan. 1, 2, 3, 4 sampai ke Bali, Surabaya, Jakarta. Kita ketemu polisi semua tuh. Lalu saya bilang sama Mas Kiki, sama Pak Mangkupastike juga, sama Pak Budi Setiawan waktu itu, Jenderal, saya mau wawancara para pelaku bom Bali. Kamu gila. Pelakunya? Ya. Wah, kamu gila kamu Dek, katanya. Nanti kalau kamu ikut mereka gimana? Gitu. Saya kira enggak, Jenderal. Kok kamu bisa yakin? Oh, karena saya pernah mendapatkan kursus politik, kursus menjadi aktivis sebelum masuk ke kancah pergerakan pro-demokrasi kan. Saya masih SMA masuk ke Kurpol namanya, kursus politik. Bersama kakak-kakak kita yang sekarang duduk di bangku sana kekuasaan. Seperti ya mereka kalau dengar podcast ini mereka gila itu anak kecil yang dulu di Kurpol di Kalurang misalnya gitu kan. Ini podcastnya nanti ada 5 seri loh Mas tadinya. Jadi nggak usah di-cut ya. Ya, jadi saya waktu itu bilang sama Jenderal Budi Setiawan begitu. Saya punya modal ideologi Jenderal, sehingga kalau mereka kanan, saya kiri. Terus Jenderal Budi bilang, Dek tunggu ya, nanti sore ada anggota jemput kamu. Siap Jenderal. Pergi saya. Nggak nyampe sore jam-jam 2 menjelang asar gitu, saya dipanggil dari Mes Polda Bali. Mas dipanggil sama Kapolda. Siap, berangkat saya. Udah bawa kamera. Dek, kamu mau wawancara siapa aja? Semua Jenderal. Imam Samudra? Iya, saya mau wawancara. Amrozi mau. Siapa lagi? Ali Gufron, Ali Imron. Itu umur berapa semua. Mas? Saya 2003 berarti umur 25 tahun. 25 tahun dengan keberanian yang seperti itu. 25. Dengan nekat bertemu dengan orang. Berapa? 23. Berarti lebih lah. Ya 2 tahun lah sosok lah. Ya, jadi di usia 25 tahun saya diberikan kesempatan oleh Pak Mangkupastike dan Pak Budi Setiawan, Kapolda Bali waktu itu, dibantu sama almarhum Pak Putu Anom, Dewa Putu Anom, yang kepala pembuatan BAP waktu itu. Saya tanya sama Bang Anom, Bang, saya mau tanya secara psikologi, saya wawancara siapa dulu. Dikasih tahu tuh si A, si B, si C, si C.
Dan terakhir kamu wawancara sama Imam Samudra, jangan tatap matanya gitu. Kenapa bang? Nanti kamu dihipnotis katanya. Oh gitu, iya. Film lu kandidat Piala Citra untuk feature length dokumenter film panjang. Film lu bakalan dapat Piala Citra nih. Gue yakin karena favorit juri. Tapi lu tersandung sama sensor.